السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sampai saat ini nikmat yang luar biasa. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berhadir di majelis ilmu ini, yang mana merupakan kata Nabi Muhammad SAW, rawdatun min riyadil jannah, di antara taman-taman surga, di antara taman-taman surga. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berduduk di majelis ilmu. Banyak orang-orang di luar sana yang lebih mementingkan dunianya, lebih mementingkan apapun urusannya, dan tidak menyempatkan sedikit pun waktu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana itu tentu saja berdampak pada kerasnya hati seorang manusia. Kerasnya hati seorang manusia, yang mana hati itu akan menjadi lembut apabila didengarkan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ulun ingin meminta maaf pada pertemuan yang sebelumnya, pada hari Sabtu yang sudah terjadwal itu ulun yang mengisi, tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al, ulun tidak bisa berhadir karena malamnya itu ulun habis mengisi pengajian di Martapura. Bulik sampai rumah itu kurang lebih setengah 12 malam. Jadi uyuhnya luar biasa. Uyuhnya luar biasa. Walhasil akhirnya alhamdulillah ada yang bisa menggantikan, yakni Ustaz Marzuki hafizahullah taala. Maka sekali lagi ulun memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa berhadir di pertemuan yang Sabtu kemarin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan penjelasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-11 tentang yang berkaitan adab makan dan minum. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian meminum dengan keadaan berdiri. Dan dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, ada tambahan, faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang kelupaan, yakni minum sambil berdiri, hendaklah dia muntahkan minumannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya minum dengan keadaan atau makan dengan keadaan berdiri hukumnya adalah khilaful aula. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Apa dalil yang menyelisihi, apa dalil yang memalingkan hukumnya, yang tadinya kalau kita lihat sepintas dari hadis yang dibacakan tadi hukumnya haram, namun ada dalil-dalil lain yang memalingkan hukumnya, yang tadinya haram menjadi boleh-boleh saja. Atau minimal khilaful aula, yang mana sudah kita jelaskan ini menyelisih yang lebih utama. Yakni perkataan Ali bin Abi Thalib, inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Ali pernah mengatakan sesungguhnya orang-orang tidak menyukai tatkala meminum sambil berdiri, diingkari. Wa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Akan tetapi aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukannya, yakni Nabi pernah minum sambil berdiri sebagaimana kalian melihat aku sekarang meminum sambil dengan keadaan berdiri. Juga perkataan Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia,
kunna nashrabu wa nahnu qiyam wa na'kul wa nahnu namshi ala ahdi Rasulullah SAW. Kami makan sambil berdiri dan kami minum sambil berjalan di masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil semacam inilah yang memalingkan hukum asal dari dalil atau hadis yang pertama tadi disebutkan, dari yang tadinya mungkin secara tekstual itu hukumnya haram, namun asar-asar dari sahabat ini memalingkannya menjadi hukumnya al-ibahah atau dibolehkan. Tapi tentu saja kalau bisa seseorang meminum dengan keadaan duduk itu lebih baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-12, yakni hadis berkaitan dengan adab-adab memakai sandal. Adab-adab dalam memakai sandal. Setiap hari kita memakai sandal. Akan tetapi tidak semua kita mengetahui adab dalam memakai sandal. Ini sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai dalam perkara memakai sandal Islam atur. Agama mana di luar sana yang mengatur pengikutnya, mengatur penganutnya dalam masalah menggunakan sandal? Coba cari biar. Tidak ada. Akan tetapi ini menunjukkan kesempurnaan Islam itu sendiri. Bukan malah menunjukkan kurangnya Islam. Mungkin sebagian ada yang mengatakan, apa itu Islam? Masalah sandal aja diatur-atur. Masalah buang hajat aja diatur-atur. Masalah kecil-kecil aja diatur-atur. Apa itu? Kita katakan, banyaknya aturan dalam suatu agama itu menunjukkan kesempurnaan agama tersebut. Sampai perkara kecil pun diatur dan dibahas. Ulun sering sampaikan, tatkala kita ingin memasukkan anak ke dalam sekolah, kita memilih sekolah yang terbaik untuk anak. Kita akan bertanya bagaimana peraturan sekolah tersebut. Jam berapa masuknya, apa seragam yang dipakai, kemudian kesekolahannya dari jam berapa sampai jam berapa, buku apa yang dibawa, apa saja peraturan yang diatur di dalam sekolah tersebut. Kita akan tanya. Sebaliknya, kalau kita melihat misalnya ada sekolahan, tatkala kita bertanya hendak memasukkan anak ke dalam sekolah, ini masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Oh, terserah aja Pak, kami bebas. Ini Pak, seragamnya pakai apa? Oh, terserah aja. Hendak pakai apa kalian seragamnya? Bebas saja. Hendak ada baju silakan. Hendak pakai silakan. Ini sekolah apa? Kok peraturannya semuanya bebas, semuanya tidak ada peraturan? Bingung. Maka semakin banyak peraturan di dalam satu sekolah tadi, ini menunjukkan keseriusan sekolah tersebut dalam menjalankan amanat yang dititipkan kepada mereka. Begitu juga agama. Semakin banyak peraturan yang diatur di dalam agama, maka ini menunjukkan semakin sempurna agama tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama ini merupakan memang benar-benar agama yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Bahkan sampai dalam perkara memakai sandal. Ada urusan yang kayak apakah sandal pian? Hendak sandal gapit kah, sandal kulit kah, sepatu kah, semuanya ada aturannya. Maka kita akan bacakan hadis tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'." Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Apabila seseorang di antara kalian memakai sandal. Dimaksudkan sandal di sini hendak sandal kah, sepatu kah, semuanya masuk. Falyabda' bil yamin, hendaklah dia memulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Apabila melepas, seseorang di antara kalian ingin melepaskan sandalnya, hendaklah ia mulai dari yang kiri terlebih dahulu. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Hendaklah kaki kanan yang pertama kali dipakaikan sandal, dan hendaklah kaki kanan itu yang paling terakhir dilepas sandal darinya. Jadi ini adab yang luar biasa.
memakai sandal itu didahulukan sebelah kanan dan mencabutnya didahulukan sebelah kiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu pijakan umum di dalam agama kita, agama Islam, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang kurang baik. Ini pijakan di dalam agama Islam. Apapun perkaranya, kalau perkara itu dipandang baik, entah dalam syariat atau dalam adat istiadat, maka hendaklah didahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kalau perkara itu kita rasa kurang baik atau kurang pantas dalam adat istiadat atau dalam pandangan syariat terlebih lagi, hendaklah didahulukan kiri terlebih dahulu dalam menggunakannya atau memakainya dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau lebih suka mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi, dalam hal ketika memakai sandalkah, wa tarajjulihi, atau dalam masalah menyisir rambut kah, wa tuhurihi, atau dalam masalah bersuci kah, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala macam urusan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi suka memulai dari yang kanan dalam perkara yang baik, dalam perkara yang baik. Besurui itu baik. Besurui itu kan memuliakan rambut, baaksi. Namun kedua rambutnya kayak apa Ustaz? Ya kada usah besurui. Kada usah besurui. Dalam bersuci demikian juga. Sunnah memulai dengan yang kanan. Mandi wajib begitu juga, memulai dengan yang kanan. Kita lihat banyak perkara-perkara yang baik. Nabi Muhammad SAW memulai dengan yang kanan. Bersisir, makan dan minum. InsyaAllah akan kita bahas di hadis yang setelahnya. Hadis adab makan juga. Hadis tentang makan dengan tangan kanan. Memakai pakaian disunnahkan untuk didahulukan dengan sebelah kanan. Memakai sendal. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mencukur rambut beliau, tatkala Nabi Muhammad SAW tahallul, Nabi cukur yang dahulu sebelah kanan. Nabi cukur dahulu sebelah kanan. Ini menunjukkan apabila perkara-perkara tersebut berkaitan dengan sesuatu yang baik, maka dahulukan yang kanan. Masuk masjid tapi kanan terlebih dahulu. Sebaliknya, kalau perkara-perkara itu perkara yang kurang pantas, atau perkara yang kurang baik, atau perkara yang mungkin tidak utama, maka dahulukan yang kiri. Contoh, bersuci dari kotoran, istinja. Maka menggunakan dengan tangan kiri. Masuk dalam WC, dahulukan kaki kiri dan lain sebagainya. Mengambil barang-barang yang kurang baik misalnya, hendaklah menggunakan dengan tangan kiri dan lain sebagainya. Memegang kemaluan. Kata Nabi Muhammad SAW, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Jangan seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu bukan merupakan sesuatu yang baik. Di sana ada kotoran mungkin dan lain sebagainya. Maka digunakan tangan kiri. Termasuk dalam perkara yang mulia, termasuk dalam perkara yang baik adalah menggunakan sendal. Kenapa menggunakan sendal ini termasuk dalam perkara yang baik? Kenapa? Kata para ulama, tatkala seorang muslim atau tatkala seorang manusia memakai sandalnya, itu adalah bentuk memuliakan kedua kaki. Untuk menjaga kedua kakinya dari gangguan, menjaga kedua kakinya dari kotoran, menjaga kedua kakinya dari najis, menjaga kedua kakinya dari rasa sakit. Ini memuliakan anggota badan. Sebaliknya, tatkala seseorang melepaskan sendalnya, itu di antara bagian mahana, atau menghinakan kaki itu sendiri. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Nabi Muhammad SAW di sini berpesan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk tatkala kita memakai sendal, awal-awal itu yang paling pertama kali dipakai itu sebelah kanan. Pakai sebelah kanan dulu, biasakan. Setelah pakai sebelah kanan, hanya pakai sebelah kiri. Tatkala lepas dulu yang kaki kiri. Hanya lepas yang sebelah kanan. Ini kita hari-hari pakai sendal, Pak.
Setiap hari kita pakai sendal. Dan setiap hari kita bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW yang ini. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala dari memakai sandal? Ini salah satu cara ingin mendapatkan pahala dari memakai sandal. Meskipun sandal pian nipon. Pian kau dapat pahala. Praktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Tatkala kita memakainya mengawali dengan kaki kanan. Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita melepasnya dengan kaki kiri, niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebanyakan kita, umumnya, kebanyakan kita mengamalkan sunnahnya kurang sempurna. Banyak di antara kita itu, tatkala memakai sandal, memakai dengan yang kanan terlebih dahulu, bujur. Tapi tatkala melepasnya, biasanya kanan juga dahulu. Ini pengamalan sunnahnya kurang sempurna. Biasakan tatkala awal melepas sandal, awali dengan kaki kiri. Jangan melepas atau jangan memakai kaki kanan, melepas juga dari kaki kanan. Biasakan memakai dengan kaki kanan, melepas dengan kaki kiri. Namun ini mungkin awal-awal terasa siwah. Tapi dibiasakan. Apalagi tatkala mungkin misalnya kita biasa masuk masjid. Kayak ini masuk masjid. Masuk masjid. Sunnah itu kaki kanan terlebih dahulu. Maka kita biasanya memacu sandal itu kanan juga dahulu. Langsung batis itu dinaikkan ke masjid. Karena sudah terbiasa seperti itu. Maka hendaklah kita lepaskan dari kaki kiri dahulu. Hanya masuk masjid kaki kanan. Lebih sempurna untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa sebenarnya hukumnya sunnah ini? Apa sebenarnya hukumnya petunjuk Nabi Muhammad SAW ini? Para ulama bersepakat mendahulukan kaki kanan dalam memakai sandal ini hukumnya sunnah. Tidak sampai dalam derajat wajib. Hukumnya sunnah. Akan tetapi merupakan perkara yang mungkin kurang baik apabila seseorang sengaja padahal dia sudah tahu. Dia sengaja mendahulukan kaki kiri tatkala memakai sandal atau mendahulukan kaki kanan tatkala melepas sandal. Padahal dia tahu itu menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu kurang pantas. Kurang pantas. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, al-khairu wal barakatu fi ittiba'i sunnati Nabiyyina Muhammad SAW. Sungguh kebaikan dan keberkahan tatkala kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya perlu penyesuaian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-13 juga masih berkaitan dengan adab memakai sandal. Hadis yang ke-13 masih berkaitan dengan adab memakai sandal. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi insyaallah kita membahas 2 hadis sekaligus pada pertemuan kali ini. Atau mungkin 3 hadis kalau waktunya nanti masih ada. Nabi Muhammad SAW bersabda juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam perkara salah satu adab dalam memakai sandal. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an muttafaqun alaihima. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal saja. Satu aja. Apa kata Nabi? Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kalau hendak pakai keduanya atau kalau hendak cabut keduanya. Jangan dipakai salah satunya saja. Misal pian ulik masjid wal iyadzubillah hilang sebelah sandal pian. Wal iyadzubillah ini ulun kada mendoakan. Misal contoh. Insyaallah aman pada sini insyaallah. Kemudian yang ada hilang sebelah kiri hilang, ada sebelah kanan aja. Maka jangan dipakai sebelah kanannya saja. Hendaklah kita lepaskan saja. Amun kada ada sandal, pacu sandalnya. Jangan dipakai salah satunya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan memakai sandal hanya sebelah saja, entah sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Kata Nabi, hendaklah memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Pertanyaannya, bolehkah berjalan kada pakai sandal? Bolehkah berjalan tatkala keluar kada menggunakan sandal?
Bukankah tadi dikatakan tidak menggunakan sendal itu merupakan bentuk penghinaan terhadap kedua kaki, kata para ulama. Jawabannya boleh. Bahkan ini merupakan di antara sunnah yang ditinggalkan. Di antara sunnah mahjurah. Apa itu sunnah mahjurah? Sunnah yang tidak lagi dipedulikan oleh banyak umat manusia. Di antara sunnah mahjurah, ulun sering mengatakan mengucapkan salam kepada semua orang. Kebanyakan orang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenalnya saja. Contoh misalnya. Juga di antara sunnah mahjurah ini tidak menggunakan sendal sesekali. Tidak menggunakan sendal sesekali. Apa dalilnya? Berkata seseorang kepada salah seorang sahabat, Fadalah bin Ubaid namanya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Seseorang berkata kepada Fadalah bin Ubaid, Mali la araka alaika hida. Wahai Fadalah, kenapa aku tidak melihat engkau menggunakan sandal sekarang? Kenapa ikam ini nyeker? Nyeker bahasanya. Jadi memakai sandal. Apa kata Fadalah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Adalah Nabi Muhammad SAW dahulu memerintahkan kepada kami untuk tidak menggunakan sandal sesekali. Kadang-kadang, bukan terus-terusan lah ya. Sesekali kada bersandal. Sesekali kada bersandal. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kata para ulama, di antara tujuan kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan sesekali kepada kita untuk kada memakai sandal, agar kita tidak terlalu terlihat haur dalam keadaan necis atau haur dalam keadaan berlebihan mencintai dunia. Ini kata para ulama. Jadi di antara sunnah seseorang dianjurkan untuk sesekali keluar kada bersandal. Bukan terus-terusan. Adapun hadis tadi yakni larangan agar kita tidak memakai sandal satu saja, hendaklah memakai dua-duanya atau melepaskannya. Atau melepaskan keduanya. Apa ilatnya atau apa sebabnya? Kenapa jadi dilarang menggunakan satu sandal saja? Kenapa jadi dilarang? Para ulama berijtihad di sini. Sebenarnya tanpa kita harus mencari hikmah pun, karena itu sebatas hanya perintah dari Nabi Muhammad SAW, maka harusnya kita kerjakan. Harusnya. Sekedar itu hanya perintah Nabi Muhammad saja, itu sudah hikmah luar biasa. Yang harus dikerjakan setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa perlu mencari-cari kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang seperti ini. Namun para ulama tetap berijtihad. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan sandal itu harus dua-duanya atau dilepas keduanya, kada boleh menggunakan sandal salah satu saja. Dan yang dimaksud sandal ini, jamaah dimuliakan Allah, udah lupa menjelaskan. Kata para ulama dalam bahasa Arab, yang dimaksudkan dengan an-na'lu di dalam bahasa Arab terdahulu, ma wuqiyat bihil qadam minal ard, apa yang menjaga kaki dari tanah. Itu namanya sandal. Entah itu namanya sekarang sandal atau sepatu, termasuk juga kaos kaki. Termasuk juga kaos kaki. Nah, apa ilatnya? Ada beberapa pendapat di karangan ulama. Kenapa sebab larangan Nabi Muhammad SAW ini? Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya kita dituntut untuk agar berbuat adil dalam segala hal. Berbuat adil dalam segala hal. Termasuk adil dalam anggota tubuh. Al-adlu bainal jawarih. Kalau nang sebelah kanan dipakaiakan sandal, di antara bentuk adil dalam anggota tubuh kita, sebelah kiri harusnya pakaiakan sandal juga. Kada boleh dua-duanya, kada boleh salah satunya ditinggalkan. Kalau hendak lepaskan salah satunya sehingga dua-duanya tidak memakai sandal. Nah, ini ijtihad para ulama. Jadi agama Islam itu agama yang menganjurkan untuk berbuat adil dalam segala hal, dalam segala perkara. Lawan musuh saja kita dituntut untuk adil. Lawan orang kafir saja kita dituntut untuk adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menuntut kalian agar kalian tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan,
barang siapa yang menzalimi orang kafir, artinya tidak adil dengan orang kafir tadi. Maka fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi. Aku akan berhujjah untuk orang kafir ini di hari kiamat. Saking Islam itu menuntut kita untuk berbuat adil dalam segala. Nah, kata para ulama, termasuk diantaranya memakai sandal ini. Jangan sampai dibiarkan salah satunya terbuka, satunya dipakaikan sandal, satunya kada. Artinya kita kada adil lawan salah satu anggota tubuh kita. Ini ijtihad jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad ulama. Pendapat yang kedua, kenapa sebab larangan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pendapat kedua mengatakan, jika kita hanya memakai satu sandal, dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena gangguan. Maksudnya apa? Tatkala kita membiarkan satu kaki tidak memakai sandal, artinya tujuan untuk menggunakan sandal itu tidak terpenuhi. Kita memakai sandal itu untuk melindungi batis dari gangguan. Namun salah satu aja yang dipakaikan, artinya ada salah satu yang tidak memenuhi tujuan digunakannya sandal tadi. Akan tetapi ijtihad ini terbataskan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan sesekali kepada kita untuk tidak menggunakan sandal. Artinya boleh saja. Meskipun batis mungkin terkena batu, terkena apa, boleh sesekali. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya di antara illatnya, kenapa kita ini dilarang untuk menggunakan untuk memakai sandal satu saja. Harus memakai dua-duanya atau melepaskan semuanya. Kata mereka, karena berjalan dengan satu sandal itu mengundang syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu ketenaran. Ketenaran. Artinya pandangan orang itu nanti akan menuju ke situ. Ini kada lazim. Itu syuhrah namanya. Terlihat beda dari yang lain. Islam melarang kita untuk menggunakan pakaian-pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man labisa thawba syuhratin minad dunya, albasahu Allah thawba madhallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai baju syuhrah di dunia, Allah akan pakaikan baginya kelak pakaian kehinaan pada hari kiamat. Baju syuhrah itu adalah baju yang membuat kita itu jadi dipandang orang. Beda dari yang lain. Biasanya orang pakaian biasa ke masjid misalnya, baju koko atau baju jubah. Ini jubahnya misalnya warnanya emas atau warnanya oranye, warnanya hijau stabilo. Akhirnya dilihat orang. Atau misalnya kita ke masjid, kepala ini betutup tinggian 1 meter, syuhrah. Ini namanya syuhrah. Dan bukan hanya itu saja. Para ulama mengatakan yang termasuk dalam pakaian syuhrah itu, bisa jadi pakaian yang dimaksud dengan pakaian syuhrah itu pakaian yang terlalu mewah sehingga mata manusia itu tertuju kepadanya. Bling-bling misalnya, warna-warni misalnya, terlalu mewah yang menandakan bahwasanya orang ini orang yang luar biasa, sangat mewah. Bukan lazimnya manusia memakai pakaian tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israf wala makhilah. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian sesuka kalian selama itu tidak berlebihan dan selama itu tidak ada kesombongan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakaian itu terkesan luar biasa mewah atau terkesan luar biasa mahal sehingga bisa menumbuhkan bibit kesombongan dalam diri seseorang, itu pakaian syuhrah. Itu pakaian syuhrah. Ini dihindari. Dihindari. Kedua, yang termasuk pakaian syuhrah juga kata para ulama, pakaian yang terlalu usang. Pakaian yang terlalu rusak. Rabit-rabit misalnya. Sehingga seakan-akan orang ini orang yang luar biasa zuhud di dunia. Beda kalau orang memang tidak mampu. Akan tetapi kalau orang itu mampu, namun baju ini dirigat-rigatakan, baju ini dikumal-kumalakan supaya kelihatan zuhud luar biasa di dunia. Ini juga akan menarik pandangan orang lain kepadanya. Maka ini dilarang. Di antaranya yang berkata, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Kanu yakrahun asy-syuhratain, ath-thiyab al-jiyad allati yushtahar fiha wa yarfa'u an-nas fiha absarahum wath-thiyab ar-radi'ah
allati yuhtaqaru fiha wa yustadhall dinu. Dahulu para ulama membenci dua pakaian syuhrah. Yang pertama yang dimaksud pakaian syuhrah adalah baju yang sangat bagus, yang sangat mewah. Sehingga orang-orang itu tatkala melihatnya, orang-orang langsung terkaget-kaget, terkagum-kagum. Ini yang pertama. Wa yarfa'un nas fiha absarhum wasthiyab ar-radi'ah, dan pakaian yang jelek. Baju sengaja diluang-luangi, ditambal-tambal misalnya. Ini di zaman dahulu terjadi. Di zaman dahulu, sekitar tahun 400-an 500-an Hijriah, ada istilah tenar, bukan istilah tenar. Musim beberburukan baju untuk kelihatan zuhud di dunia. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Supaya kelihatan mereka ini zuhud di dunia, kelihatan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bentuk pakaian syuhrah. Ini juga merupakan bentuk pakaian syuhrah. Nah, kata para ulama, ditakutkan tatkala seseorang memakai satu sandal saja, ini kelihatan syuhrah, artinya menarik pandangan orang lain. Mengambil perhatian orang lain. Kenapa itu aja? Makanya sandal sebelah aja. Bisa jadi orang mengira ini orang stres atau orang gila dan lain sebagainya. Maka ditutup pintu tersebut. Kemudian di antara illat atau yang keempat, di antara sebab larangan ada dari Nabi Muhammad SAW, kenapa kita dilarang untuk memakai satu sandal saja, hendaklah pakai keduanya atau lepaskan keduanya. Dan mungkin inilah yang lebih rajih. Kenapa salahnya? Kenapa sebab kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan hal demikian? Yakni bahwasanya syaitan itu hanya memakai satu sandal. Ustaz, setan bersandal kau Ustaz? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Syaitan itu memakai hanya satu sandal. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mashi fil na'lil wahidah." Rasulullah SAW melarang berjalan dengan satu sandal. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa qala, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Artinya syaitan itu bersandal juga, tapi sebelahnya kada dipakai. Dan kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Di dalam perintah syariat pasti kita akan temukan terkadang perintah untuk menyelisih syaitan. Semuanya kita disuruh menyelisih syaitan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis lain, liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khudh biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Hendaklah seorang di antara kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, mengambil pun dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrab bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudh bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mengambil dan memberi juga dengan tangan kiri. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan diumpati langkah-langkah syaitan, itu jangan diumpati. Termasuk di antaranya mengumpati langkah syaitan, ya tadi, memakai sandal sebelah aja, sebelahnya kada dipakai. Dan illat ini wallahu alam lebih kuat. Kenapa? Karena ada nas langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan syaitan itu memakai sandal sebelah saja atau satu saja. Dan kaidah jamaah di dalam syariat kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan. Di dalam syariat Islam umumnya di dalam syariat Islam kita itu diperintahkan, dan ini kaidah, untuk menyelisihi ada 4 hal yang harus kita selisihi. Di dalam Islam secara umum kita diperintahkan untuk menyelisihi 4 hal ini. Seorang muslim diperintahkan untuk menyelisihi orang kafir. Dan itu mutlak. Ada boleh kita menyerupai orang kafir. Banyak dalil dari Nabi Muhammad SAW. Banyak dalil dari Al-Quran.
Mengikuti gaya orang kafir terlarang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dilarang kita dilarang menyerupai syaitan. Kita dilarang menyerupai syaitan. Dan diperintahkan untuk menyelisih syaitan. Itu makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau membawakan satu bab khusus. Bab an-nahi anit tashabbuh bisyaitan wal kuffar. Bab larangan untuk menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Termasuk diantaranya dalam perkara makan, minum. Kalau syaitan minum tangan kiri, kita makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Untuk apa? Menyelisih syaitan. Dan itu kewajiban. Termasuk memakai sendal. Yang ketiga, kita harus menyelisih siapa? Hayawan. Kita kada boleh menyerupai hewan. Diperintahkan kita untuk menyelisih hewan. Itu makanya di dalam salat Nabi Muhammad SAW melarang kita. Naha Rasulullah SAW an thalath di dalam salat. Rasul melarang 3 hal dalam salat. Yang pertama, an naqratil ghurab. Rasul melarang kita tatkala salat itu cepat seperti burung mematuk. Itu menyerupai hewan. Yang kedua, wa an farshatis sab'. Tatkala Rasul juga melarang untuk agar kita tidak meletakkan tangan tatkala sujud seperti ini, tidak melebarkannya. Seperti apa? Seperti hewan. Hewan yang berkaki 4 umumnya seperti ini, anjing, kucing dan lain sebagainya. Maka tatkala sujud kita diperintahkan untuk membentangkan tangan sedikit, tidak terlalu lebar sehingga mengganggu jamaah yang di samping, tapi dibuka sedikit, bukan diletakkan ke lantai. Juga Nabi Muhammad SAW melarang an yutina ar-rajulul makan alladhi yusalli fihi kama yutinul bahir. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang itu sholat di tempat itu saja. Sebagaimana onta itu kada beralih-alih. Amun sudah cocok dalam satu tempat, onta itu kada beralih-alih lagi. Kita dilarang menyerupai hewan. Kita dilarang menyerupai hewan. Dan diperintahkan untuk menyelisihi hewan. Dan ini diantara kaidah syariat. Dan yang keempat, dilarang laki-laki menyerupai wanita. Dan wanita menyerupai laki-laki. Mutlak. Dalam apa saja. Dalam pakaian. Dalam berbicara. Dalam gaya. Rambut dan lain sebagainya. Tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Dan wanita menyerupai laki-laki. Haram, bahkan terlaknat. Bahkan terlaknat. Nabi Muhammad SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihan minan nisa bir rijal. Dari Abdullah bin Abbas, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai pria atau laki-laki. Dan di zaman sekarang ini mulai dilegalkan. Apalagi sampai transgender zaman sekarang. Dan itu mulai dilihat biasa-biasa saja, waliyadzubillah. Padahal itu terlaknat. Terlaknat. Itu makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap anak-anak kecil kita. Kalau mungkin kita melihat anak kecil kita mulai gerak-geriknya anak laki-laki, mulai bermain dengan perempuan atau mulai bergerak-gerik seperti perempuan, selamatkan, ditegur. Ajari dia dari kecil seperti laki-laki. Begitu juga anak perempuan, kalau kelihatan gerak-geriknya sudah kayak lelakian, diajari dari halus jadi perempuan. Karena zaman sekarang luar biasa. Zaman sekarang bangetnya sudah luar biasa. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tadi di dalam syariat kita diperintahkan untuk menyelisihi orang kafir, menyelisihi syaitan, menyelisihi hewan, dan laki-laki menyelisihi wanita, dan laki-laki menyelisihi wanita, dan wanita menyelisihi laki-laki. Itu yang diperintahkan di dalam syariat. Dan tadi ulun katakan sebab yang lebih utama dari hadis tadi, kenapa kita dilarang untuk memakai hanya satu belah sendal saja, tidak memakai yang lainnya juga, karena itu menyerupai syaitan. Dan ini hukumnya, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian ulama mengatakan hukumnya
haram. Tatkala seseorang berjalan hanya menggunakan satu sendal, hukumnya haram. Artinya amun memakai satu sendal itu berdosa. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya tidak sampai derajat haram dan hukumnya hanya makruh saja. Wallahu alam apa yang lebih benar, akan tetapi tatkala kita sudah mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita amalkan. Baiknya kadusa tapi banyak ditakuni lagi. Hukumnya apa gerang? Oh amun haram hanya ulun kada menggawi. Amun masih makruh aja kau aja berarti digawi. Jangan. Ini keliru. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. 2 hadis yang kita bahas yang berkaitan dengan adab memakai sandal. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.